Ya, kita sudah memasuki minggu ketiga dan proyeknya sudah selesai ya. Nah, di minggu ketiga di video ini kami akan membahas progres di minggu ketiga mengenai proyek yang sudah kita selesaikan. Langsung saja, kita membuat movie recommender systemnya ini menggunakan algoritma matrix factorization ya. Seperti singular value decomposition. Jadi kita menggunakan faktorisasi matriks seperti itu. Kita menggunakan rumus similaritas seperti itu ya. Nah, langsung saja karena kita menggunakan Python ya, kami menggunakan library Panda untuk membantu membaca dan menyiapkan datanya. Lalu kita menggunakan library surprise untuk algoritma pemberi rekomendasi seperti SVD-nya itu sekaligus fungsi pembantu seperti matrix. Nah, awalnya kami menginstal dulu library surprise-nya, lalu kita import. Seperti ini, import library Panda, lalu import library surprise-nya seperti itu, serta tambahan-tambahan lainnya. Nah, setelah itu kita menggunakan data yang sudah ada di internet ya. Nanti kami akan cantumkan datanya di deskripsi. Nah, seperti ini. Kita download datanya, lalu kita zip dan kita kita baca menggunakan library surprise yang tadi ya. Seperti itu. Ini untuk 5 baris pertama. Jadi kami hanya menggunakan 5 data ya di sini. Dari 1000 rating, 9000 movies dan 600 user, kita hanya menggunakan 5 data dari masing-masing variabel tersebut. Seperti ini. Untuk rating tabel data ratingnya ada user ID, ada movie ID, ada rating sama timestamp. Lalu untuk data movie-nya ada movie ID, title sama genre. Seperti itu. Ya, pertama-tama kita ubah dulu bentuk data dari data frame ke dataset yang bisa diterima oleh library surprise ya. Seperti ini. Kita assign variable reader dengan comment reader. Lalu kita ambil rating scale-nya dari 1 sampai 5. Seperti itu. Lalu datasetnya kita setting untuk hanya membaca user ID, movie ID, dan rating. Nah, setelah datanya sudah terbaca dan library sudah terinput, setelah library-nya kita rancang seperti itu, kita masuk ke rangkaian rekomendasi sistemnya. Pertama kita buat dulu algoritma SVD-nya, lalu kita fit menggunakan data training dengan menggunakan RMSI ya, atau kita sebut dengan root mean square error. Ya. Pertama kita deklarasikan dulu modelnya seperti ini. Variable algo kita assign dengan SVD, lalu kita split datanya menjadi kita masukkan ke dua variabel yaitu train set dan test set gitu. Jadi split datanya itu untuk nanti kita train dan kita tes gitu ya. Lalu setelah kita split, kita bagi dua, ya, langsung saja kita train dan tes algoritmanya seperti itu. Kita masukkan kita gunakan comment algo.fit ya. Lalu masukkan variable train set. Lalu untuk prediction-nya kita buat variable bernama prediction, lalu gunakan comment algo test. Lalu kita assign field-nya dengan variable test set seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan fit tadi itu ya.
Lalu kita print RNSE-nya dan didapatkanlah angka tersebut. Ya, data atau angka tersebut sudah cukup baik ternyata untuk baseline rancangan kita ke depan. Nah, lalu kita buat saja function pencari rekomendasi terbaiknya untuk user dengan cara membuat function yang bernama get underscore top underscore n dengan fieldnya prediction. Prediction ini adalah list prediksi yang hasil outputnya dari algo.test yang atas ya, yang ini. Tuh. Lalu untuk n-nya itu sendiri adalah banyaknya rekomendasi yang diberikan. Nah, kita rangkai defaultnya untuk hanya 10 rekomendasi saja. Lalu setelah itu kita masukkan atau assign saja, langsung saja kita rangkai dengan algoritma top underscore n. Yang ini yang nantinya akan di return ya. Jadi top n ini sudah berisi rekomendasi terbaik seperti itu. Lalu kita masukkan kita masukkan ke loop yang pertama, seperti itu. Loop for yang pertama untuk prediksi ke setiap usernya. Jadi mengambil data dari setiap user, lalu kita sorting dari data-data dari rating yang sudah diberikan oleh user tersebut. Kita read ya, seperti ini. Dan kita akan mencari data yang tertinggi seperti itu. Ya, algoritma matrix factorization ini sudah bekerja di sini. Lalu setelah itu kita rancang rekomendasinya untuk memberikan rekomendasi yang ada dan berikan ke usernya seperti itu. Nah, karena di sini di algoritma sebelumnya kita sudah mendapatkan rekomendasinya. Nah, di algoritma ini kita langsung saja memberikan rekomendasi tersebut kepada user seperti itu. Jadi field di sini adalah algoritma dari function yang awal, yang ini get top n, dan field yang kedua adalah user ID, dan user ID-nya ini ada kemungkinan random gitu. Jadi field ini boleh kosong. Nah, jika field ID-nya kosong, kami langsung akan memberikan rekomendasi tersebut random ya. Maka di sini kita menggunakan komen random. Lalu jika field user ID-nya terassign atau ada nilainya, kita masukkan ke user yang sudah di input di fieldnya seperti itu ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Nah, ketika kita memanggil function give recommendation to user, nah ini untuk contoh user ID-nya yang tidak kita isi, langsung random, sistem akan mencari dengan random, dan ternyata di sini di contohnya jatuh kepada user 141. Inilah rekomendasinya. Nah, jika kita memanggil dengan kondisi user ID sudah terassign, seperti contohnya di sini, user ID-nya 603, maka seperti inilah algoritmanya bekerja. Dia langsung memberikan rekomendasinya pada user 603. Seperti ini. Rekomendasinya seperti itu ya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalam.